Jadi yang lain waktunya habis untuk ngaji, saya tabarukan ngurusi ayam telurnya kiai saya. Anda mau meyakinkan saya bahwa Anda kiai? Saya tidak gampang diyakinkan, apalagi dengan penampilan seperti ini. Penonton juga pasti yakin, mana mungkin kiai tampilannya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi video kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait video dari Gus Miftah. Yang dimana Gus Miftah ini mengakui bahwasanya beliau ini ya sewaktu menjadi santri dan mendapatkan gelar. Jadi Gus Miftah ini ketika nyantri itu memang tidak benar-benar nyantri, teman-temannya, tapi sering makani pitik, yaitu ngasih makan ayam peliharaan yaitu kiainya. Oke teman-teman, mari kita simak videonya. Saya itu dulu satu kelas yang nggak mengikuti kegiatan belajar mengajar seperti lumrahnya para santri, cuman saya sendiri tok. Teman saya di pondok dulu 40 orang. Yang 39 ngaji secara resmi, kegiatan belajar mengajar. Dulu saya nggak diperintah kiai saya untuk ngaji, hanya tabarukan ngurusi bisnisnya kiai saya, ngurusi ayam telur 10.000 ayam saya yang ngurusi. Jadi yang lain waktunya habis untuk ngaji, saya tabarukan ngurusi ayam telurnya kiai saya. Yang pagi yang lain ngaji, saya ke kandang makani pitik. Awan yang lain istirahat, saya makani pitik. Sore yang lain ngaji, saya ngambil ndok pitik utawa nimpal telek pitik. Ya Allah, lucu ya teman-teman ya. Pantesan ya kalau ceramah itu isinya gedabrus ya, nggak ada ilmu yang bermanfaat, nggak ada ilmu yang bisa kita ambil. Isinya hanya guyonan, omongannya kotor yang keluar. Jadi kalau seorang santri ya ataupun lulusan santri itu kalau berucap itu ada adab ya, ada sopan santun. Tapi kalau santri benar-benar ya teman-teman ya, tapi kalau santri yang abal-abal ya sama aja ucapannya ya mencaci maki dan lain-lain. Tapi ini Miftah kok bisa mendapat gelar Gus ya? Ini dari mana ya teman-teman? Mari kita lanjutkan. Makanya kenapa dulu ada Sugi Nur mengatakan Gus Miftah kayak Gus telek. Oh, saya bangga jadi telek. Kenapa? Faktanya nggak ada orang yang berani nginjak-nginjak telek. Berono. Sopo wani? Ya Allah, astagfirullah ya. Jadi Gus Miftah ini bangga menjadi tai ayam teman-teman. Katanya tidak ada yang berani yaitu menginjak tai ayam. Ini benar-benar gedabrus ya teman-teman ya. Pantas saja apa yang keluar dari mulut Gus Miftah itu ketika berceramah ya, itu nol ya, nggak ada isinya sama sekali. Nggak ada ilmu yang bisa kita ambil dari Gus Miftah. Nah teman-teman, jadi saya akan tampilkan di video selanjutnya lagi, yaitu tentang gedabrusnya Gus Miftah. Nah teman-teman ya, jadi rupanya dia juga mendapat ilmu dari anjing katanya ya. Pantesan dia juga punya kaidah sekitar anjing. Ini ceramahnya Gus Miftah ya, isinya seperti itu ya teman-teman ya. Gedabrus, mari kita simak videonya. Anjing itu memang najis, haram, tapi kita tidak boleh benci sama anjing. Bahkan saya dapat ilmu dari anjing. Oh, oke. Soalnya apa? Anjing itu setia. Maka apa bedanya anjing di Amerika sama anjing di Indonesia? Bedanya satu. Kalau di Amerika anjing seperti teman. Kalau di Indonesia banyak teman seperti. Ini ceramah kok isinya seperti itu ya teman-teman ya. Ini ada loh di majelis-majelisnya Gus Miftah. Di setiap majelisnya itu ya isinya seperti itu. Kasihan ya jamaahnya yang datang itu hanya mendapat yaitu guyonan ya, menghibur ya, seperti sembang di kedai kopi. Gak ada ilmu yang keluar dari Gus Miftah. Bahkan kalau nggak salah yang namanya Kick Andy ya, ini tuh ya tidak percaya bahwasanya kalau Miftah ini adalah seorang kiai ataupun seorang Gus ya. Gimana ya, hostnya saja itu tidak mempercayai teman-teman. Coba kita simak video dari Gus Miftah ini ya teman-teman. Jadi pekerjaan Anda ini apa sebenarnya? Kita nggak punya pekerjaan, karena bagi saya dakwah itu bukan profesi. Tapi karena saya punya pesantren, orang manggil saya ustadz, manggil saya kiai. Walaupun saya lebih nyaman Tunggu. Dakwah itu bukan pekerjaan. Saya mengatakan dakwah itu bukan profesi, tapi apapun profesinya harus berdakwah. Oke. Kemudian Anda punya pondok pesantren. Saya punya pondok pesantren, gara-gara saya punya pesantren dipanggil kiai. Gini. Anda mau meyakinkan saya bahwa Anda kiai? Saya tidak gampang diyakinkan, apalagi dengan penampilan seperti ini. Penonton juga pasti yakin, mana mungkin kiai tampilannya seperti ini. Karena saya termasuk kiai yang berbodi atletis tapi hati teletabis.
Artinya senang berpelukan. Berpelukan. Iya. Berpelukan dengan para pendosa. Oke. Jadi ini serius ini. Jadi Anda biasa dipanggil Gus Miftah. Iya. Pekerjaan yang ngurusi santri. ngurusin santri. Ngurusin santri. Jadi Anda benar-benar punya pondok pesantren. Saya alhamdulillah ada pesantren dengan 200 santri, semuanya free. Iya. Semuanya free dari berbagai latar belakang. Zaman sekarang orang dengan tampilan-tampilan seperti Anda ini harus diuji dulu bahwa apakah benar, Harus dibuktikan. harus dibuktikan. Nah, apalagi saya dengar nih, Anda sering keluyuran ke tempat-tempat hiburan, Iya. ke klub-klub malam. Bagaimana mungkin kalau Anda kiai, Anda punya pesantren, kemudian Anda justru lebih sering berada di klub-klub malam, di tempat-tempat yang tidak layak lah. Sebenarnya bukan klub malam sih. Apa? Puskesmas. Apa itu? Pusat kesenangan mas-mas. Nah ini kan, saya udah mulai nyesel undang Anda. Jujur aja saya mulai nyesel ini. Ya, siapa yang undang Anda sebenarnya ini? Khilaf kayaknya, tim kreatif khilaf. Dalam daftar sebenarnya nggak ada. Nah teman-teman yang dimiliki Allah SWT ya, jadi seperti itulah ya Gus Miftah ini kalau berbicara ya gak ada ilmu yang bisa kita ambil ya. Tapi sangat disayangkan sekali ya para jamaahnya ini kok ya masih ada ya yang mengikuti yaitu ceramah-ceramah Gus Miftah ya. Seperti kalau ada pengajian-pengajian itu kok masih ada yang mengundang Gus Miftah. Jadi teman-teman, apakah yang bisa kita ambil ilmu yaitu dari Gus Miftah ini? Yang isinya hanya kita brus, isinya hanya guyonan, isinya hanya ya seperti sembang di kedai kopi, nggak ada manfaatnya sama sekali. Tapi ya pengikutnya ini ya semuanya rata-rata banyak yang nggak terima ya kalau Gus Miftah ini dikritik. Bahkan perkataannya saja ya teman-teman ya itu tidak mencerminkan yaitu seorang pendakwah, seorang ya Gus ataupun kiai. Rata-rata seperti itu ya dakwahnya Gus Miftah itu. Isinya ya mencaci maki, kalau nggak mencaci maki ya ngelek-ngelek, ngehina. Kalau nggak ngehina ya isinya hanya guyonan, isinya hanya merayu ya wanita di tempat pengajian dan lain-lain. Bahkan ya teman-teman ya, Gus Miftah ini ya pernah ya ditanya, Gus kenapa kok Gus Miftah ini sering yaitu kalau berdakwah mengeluarkan kata-kata kotor seperti danco ya. Jawabannya apa teman-teman? Jawabannya itu nyeleneh ya. Nanti saya akan bahas di video selanjutnya teman-teman. Jawabannya adalah ya, katanya kalimat danco ini adalah kalimat yaitu adalah kearifan lokal. Jadi kalimat danco ini kata Gus Miftah adalah kearifan lokal. Semestinya bukan kearifan lokal, itu adalah kata-kata yang tidak pantas, kata-kata kasar ya. Ya, kata-kata seperti itu ya sepertinya ya pantas ya yang mengucapkan itu bukan seorang Gus ya. Kalau seorang preman ya pantas lah gitu ya teman-teman. Tapi ini diucapkan ya yang katanya bergelar Gus, kiai, memiliki pondok, tapi kata-katanya seperti itu. Aneh ya teman-teman ya, seorang yang katanya kiai, Gus, memiliki pondok, tapi mengeluarkan kata-kata seperti itu. Jadi aneh ya, nggak jauh beda seperti yaitu oknum ya, Habib Ba'lawi. Mereka ini mudah mengeluarkan kata-kata yang kotor, cacian, hinaan, dan lain-lain. Jadi ya kesimpulannya, Gus Miftah itu ya bukan seorang Gus, bukan seorang kiai ya. Semestinya lebih cocok adalah seperti acara Sri Mulat ya, mengundang lucu-lucuan gitu ya. Karena apa teman-teman ya, di dalam majelisnya, di dalam pengajiannya yang namanya kajian, isinya itu ya nggak seperti itu, caci maki, kata-kata kotor. Isinya harusnya itu adalah qala Allah, qala Rasul ya. Jadi isinya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Apa yang disampaikan ya oleh ya seorang dai itu harus ilmu ya dan akhlak, bukan seperti itu. Ini sangat jauh sekali apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah teman-teman, jadi kita ketemu lagi di video selanjutnya, yaitu tentang terkait Gus Miftah ini katanya kalimat danco itu adalah kalimat yaitu kearifan lokal. Nah oke teman-teman, jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.